Selamat pagi Bapak Ibu peserta didik baru. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum masuk ke dalam peribadatan kita akan membukanya dengan berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu dengan anak-anak untuk mengaminkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau setiap kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama Tuhan walaupun dengan berbagai keterbatasan, dengan perbedaan jarak. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan ibadah pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati sepanjang acara pada hari ini dari awal pertemuan hingga akhir, agar semuanya dapat berhasil. Tuhan, kami juga masyarakat Paulus nantinya yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan Tuhan kepada beliau dapat menyampaikan semuanya dengan baik, serta anak-anak yang ada di rumah dapat mendengarkannya dengan baik. Hanya dengan nama
Shalom, anak-anak semua yang ada di rumah saat ini. Ya, kita berdoa dahulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, bersyukur kalau pada saat ini sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Kau rindukan Tuhan buat kami semua pada saat ini. Berkati bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati kami juga di sini Tuhan, semua guru-guru kami yang hadir, kami boleh menerima berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Kita sambut katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan temanya, kalau kita lihat di sana itu New Normal Worship, ya, New Normal Worship. Ibadah di zaman New Normal, ya. Dan ayatnya yang akan kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, ya. Kalau anak-anak semua ada Alkitab boleh buka Yesaya 55 ayat yang ke-6, ya, kita akan baca sama-sama. Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, coba dulu semua di sini ya. Kita akan lihat. Yesaya berapa? 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia berkenan ditemui. Berarti kalau selama berkenan Ia ditemui, ada waktunya bahwa ada saatnya nanti Tuhan tidak berkenan ditemui. Ya, nanti ada waktunya bahwa Tuhan nggak lagi mau diketemui. Nah, sebab itu pada saat ini selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi kondisi saat ini yang serba terbatasi. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan di sini semua. Perhatikan guru-guru kalian, kepala sekolah, ibu Sita, dan semua. Ada yang aneh nggak? Bapak Ibu ada yang aneh? Ya, coba kasih sedikit hubungannya sebenarnya. Ya, begitu. Ya, baru kelihatan yang cantiknya, yang tampannya kayak Pak Anies gitu ya. Cuma Pak Anies ya. Pak Dani, oh ya Pak Dani nggak kelihatan di sana. Ya, begitu. Itu Pak Andi ya, Pak Andi. Coba Pak Andi kesini sebentar, Pak Andi. Ada ya? Tuh Pak Andi, yang ganteng-ganteng semua. Kalau yang cantiknya banyak di sini semua ya. Nah, kita melihat di sini ada sesuatu yang aneh, yang nggak biasanya ya. Pak menggunakan face shield ya untuk menahan droplet dan lain sebagainya. Ya, karena ini adalah protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan ya di masa pandemi COVID-19 ini, begitu. Ada hal yang memang tidak enak dan tidak biasa, ya. Makanya temanya pada saat ini berbicara tentang new normal worship, ya. Ibadah atau penyembahan di zaman new normal ini, di zaman yang serba tidak enak, yang serba dibatasi, ya, nggak boleh salaman. Kalau ketemu pun harus ada jarak, begitu. Bahkan nanti kalau di luar harus menggunakan masker, ya, dan kita harus menggunakan masker. Tapi pada saat ini kita menggantikan dengan menggunakan face shield, ya. Ini untuk menahan aliran udara, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang new normal ini, adalah kondisi di mana kita tidak merasakan nyaman, banyak rintangan, banyak halangan, banyak kendala, ya. Tapi pada saat ini, apakah semua ini membatasi kita untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan? Ya. Nah, kalau kita tahu kalau kita beribadah, kita bisa beribadah. Kalau dulu sejarahnya di Alkitab, ketika umat Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka memasuki padang gurun, dan di padang gurun itu sebelum dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan di Israel di sana, ya, di mana mereka berjalan setiap hari berjalan. Nanti kalau berhenti di satu tempat, mereka harus membuat kemah,
ya, dan membuat kemah. Mereka di sana harus beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau mereka mau bergerak lagi berjalan menuju tanah Kanaan, nanti sampai di mana lagi mereka berhenti, mereka buat lagi kemah lagi. Mereka beribadah lagi kepada Tuhan. Jadi sifatnya tidak permanen, ya, bisa dibawa-bawa, portable seperti begitu. Nah, selanjutnya akhirnya mulailah dibangun sebuah gedung yang permanen, yaitu Bait Allah, Bait Suci, yang kita tahu pendiri pertama adalah siapa? Salomo, ya, Raja Salomo yang mendirikan Bait Suci Allah, ya, dengan gedung yang begitu megah, ya, bahan-bahannya luar biasa, dari batu-batuan, kayu-kayu yang bagus, bahkan dari emas, begitu, benda-bendanya semua, benda-benda untuk ibadahnya dilapisi dengan emas, begitu, ya. Nah, itu adalah ibadah dengan menggunakan tempat bangunan yang permanen. Ya, sampai pada saat ini tempat-tempat ibadah akhirnya kita kenal zaman sekarang ini kita sebut dengan gereja, ya. Bangunan-bangunan tempat ibadah dengan berbagai macam bentuk, ya, bisa beribadah. Nah, di tengah saat ini mungkin tidak leluasa untuk kita bisa beribadah, ya, karena sekarang semua ada aturannya untuk kita bisa beribadah. Lantas bagaimana kalau kita tidak bisa datang ke gereja, kita nggak bisa ibadah? Nah, anak-anakku sekalian, ingat, ya, di dalam 1 Korintus di sana dikatakan pasal yang ketiga, nanti kalian bisa baca, bahwa ada satu tubuh yang disebut dengan bait Allah. Nah, tubuh ini semua, ya, coba ibu-ibu angkat semua. Nah, ini tubuh kita, ada tangan, telinga, pundak, lutut, gitu ya. Nah, itu semua tubuh. Tubuh ini dikatakan bait Allah. Nah, kalau dulu kan seperti ini, gedung, ya, tempat-tempat ibadah. Tapi Tuhan Yesus melalui firman-Nya dikatakan tubuh kita ini bait Allah. Nah, kalau tubuh kita bait Allah, ketika kalian semua sekarang ada di rumah, nah, Bapak sekarang tanya, bisa nggak kalian beribadah saat ini? Jawabannya bisa. Jadi ketika kalian di rumah pun sebenarnya kalian bisa ibadah. Nah, ya, biasa bisa kumpul rame-rame, bareng-bareng datang. Ini zaman new normal. New normal. Kalau gereja mungkin di tempat kalian belum dibuka, belum bisa dibuka karena harus ada aturannya, protokol kesehatannya harus jelas, ya. Semua gedungnya harus ventilasi udaranya harus terbuka dan lain sebagainya. Nah, kalau semua itu masih terbatasi, ya, nah, anakku sekalian, kalian harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat cari Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Hati-hati anak-anakku sekalian, karena nanti satu saat ketika kita mau ketemu sama Tuhan, Tuhan katakan, maaf, sudah terlambat. Kenapa dulu tidak cari aku? Kenapa ketika lagi ada waktu tidak cari aku? Ya, kenapa sudah terlambat? Nah, jangan sampai nanti terlambat. Kapan itu terlambat? Ya, kita lihat, nggak tahu kapan ini waktunya akan berhenti. Ya, semua akan selesai. Kita nggak bisa lagi berkesempatan untuk bisa beribadah datang kepada Tuhan. Sebab itu, nah, walaupun pada saat new normal ini, ya, kalian harus tetap semangat akan cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh, sekalipun itu di rumah, sekalipun itu sendirian. Mungkin kalian di rumah sendiri, ya, kalian bisa di kamar, yang bisa mungkin main musik, nggak main musik juga nggak apa-apa. Kalian bisa nyanyi sendiri, angkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kita untuk mencari akan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, tetap semangat. Ya, ada ayat yang sering kali kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Di sana katakan, persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Nah, coba semua kita bernafas. Guru-guru di sini kita tarik nafas semua, lepaskan. Nah, kalian juga ketika tarik nafas dan melepaskan, itu berarti kita hidup. Nah, makanya kita membawa persembahan yang hidup. Kalau dulu bawa persembahan
sebagai ibadah kita kepada Tuhan bahwa domba yang disembelih. Domba disembelih kemudian dibakar menjadi wangi-wangian. Yang pertama kali memberikan korban persembahan siapa? Anaknya Adam? Habel, ya, dan termasuk Kain memberi sayur-sayuran begitu. Ya, tapi Habel membawa korban domba yang berkenan di hadapan Tuhan, membawa domba yang terbaik, disembelih, dibakar, asapnya wah naik ke atas dan Tuhan hirup. Tuhan katakan harum sekali, ya. Tapi Kain tidak memberi yang terbaik, bawa sayur-sayuran, buah-buahan tidak memberi yang terbaik, akhirnya asapnya naik ke atas, melenceng, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita mau datang kepada Tuhan, bawa hidup kita ini, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, ya. Jadi akhirnya, mari semua kita tetap semangat, ya. New normal worship. Kita tetap beribadah, mencari Tuhan di zaman new normal ini, era yang baru, era yang mungkin kurang enak, kurang menyenangkan, ya. Semua serba terbatasi begitu. Tetapi itu tidak menghalangi untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, itu yang firman yang disampaikan pada saat ini. Biar ini semua boleh menjadi kekuatan, ya, bagi kita semua, bagi anak-anakku sekalian semua yang ada di rumah untuk tetap semangat, ya, cari Tuhan, ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6, kita sekali lagi bilang, katakan apa? Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, ya. Nah, sebab itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Nanti kita akan nyanyikan satu lagu, Bapak akan berdoa dulu. Ya, nanti nyanyi satu lagu, dan lagu itu boleh mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mengakhiri Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan setiap firman yang boleh kami renungkan, mengingatkan kepada kami supaya kami Tuhan benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh selagi kesempatan itu ada. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Mohon berkat Tuhan, sisa acara selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita diberkati Tuhan bersama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Yosua. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya minta untuk semuanya bangkit berdiri. Ada kesempatan hidup
Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa pimpinan penyertaan Tuhan, kami boleh mengakhiri semua ini Tuhan. Berkatilah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, senantiasa Engkau lindungi, jagai, beri kesehatan, bersama dengan orang tua, keluarga Tuhan, semua dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam berkat penyertaan Tuhan. Berkati Tuhan untuk orang tua, senantiasa diberikan kesehatan, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, membukakan jalan Tuhan, memberkati dalam usaha, di dalam pekerjaan Tuhan. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kebutuhan dan keperluan senantiasa Tuhan akan mencukupkan bagi setiap Tuhan orang tua dari setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, berikan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu kelas 7 Tuhan pada saat ini, bahkan kelas 10 juga, berikan tetap semangat Tuhan untuk terus Tuhan melakukan semua aktivitas tugas Tuhan, walaupun kondisi Tuhan serba terbatas pada saat ini. Diberikan Tuhan hikmat, kemampuan Tuhan di dalam belajar, sehingga studi boleh tetap berjalan terus dengan baik, bahkan semua boleh berhasil Tuhan mencapai sebuah cita-cita yang Bapa yang terbaik Tuhan akan berikan dan sediakan. Terima kasih Bapa, berkatilah buat setiap guru-guru kami, juga senantiasa Tuhan beri kesehatan, berikan Tuhan dalam berkat perlindungan-Mu juga Tuhan. Berkati Bapa di dalam kegiatan-kegiatan ke depan Tuhan, belajar mengajar melalui online ini Bapa. Biarlah semua diberikan hikmat, diberikan Tuhan kemampuan, sehingga Tuhan pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kendala-kendala apapun kiranya semua Tuhan boleh terkendali Bapa. Berkatilah semua guru-guru kami, berkati juga Tuhan untuk staf yang ada Bapa, berkati Tuhan untuk kepala sekolah, Ibu Sita juga Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa Tuhan, kemampuan untuk memimpin Tuhan ke depan Bapak, semua kegiatan-kegiatan di dalam tahun pelajaran yang baru ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, berkati juga Tuhan untuk Ketua Yayasan Pak Yogi Mandopesi, Ibu Direktur, Ibu Desir Tuhan Amalia Mandopesi, berkati semua Tuhan keluarga besar Pelita Bangsa pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak dan kami mengakhiri di dalam ibadah ini, kami mohon menerima berkat-Mu, mengangkat tangan, mari semua anak-anakku di rumah angkat tangan, kami semua guru di tempat ini juga untuk memohon berkat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, ketika kami mengangkat tangan, selalu kami sadar Tuhan bahwa kami manusia begitu lemah, tidak berdaya Tuhan. Kau katakan hanya seperti rumput terkena terik matahari akan layu, bunganya akan gugur. Demikianlah manusia dengan segala kemegahannya akan sirna Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa hidup kami berharga di mata-Mu, melebihi daripada unyu udara, karena Kau telah menebus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami begitu sangat mahal tak ternilai Tuhan. Sebab itu kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjagai, mencukupkan dalam setiap kebutuhan dan keperluan kami semua. Kami siap menerima berkat-Mu pada saat ini Tuhan, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat bagi setiap Tuhan kami semua merasa. Tuhan memberkati dan melindungi Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom para anak sekalian, tetap semangat. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.